ketemu lagi sama aku Iren. Yeay, akhirnya guys aku bikin video lagi. Setelah banyaknya drama, aku nggak bisa bikin video, tapi aku nggak bisa jelasin di sini kenapa. So thank you so much yang udah support aku, thank you so much yang udah tungguin video aku. Jadi hari ini seperti judul videonya, aku akan kasih kalian review gimana caranya aku untuk mempertahankan hasil catokan sepanjang hari. Ya mungkin nggak sepanjang hari lah, tapi setidaknya tahan 1 hari. Dan kayak di outdoor, aku akan uji di outdoor. Jadi aku ini sekarang lagi ada di Taman Mini di Jakarta. Ini di outdoor ya guys, jadi aku akan sepedaan. Ini udah sore sih sebenarnya, tapi aku udah nyatok itu dari pagi. Nah, kesimpulan video ini aku akan kasih di ujung, di akhir videonya, oke? Kita akan sepedaan dan kita akan tes. Aku udah ada rekam rambut aku di awal, dan setelah sepedaan kita akan lihat tahan atau enggaknya. Dan ini versi aku, dan aku akan share ke teman-teman yang udah banyak memberikan pertanyaan itu. Oke, so langsung aja. Stay tune. Tadi kita habis dari situ main, bagus ya langitnya, tuh kan. Jadi kita mau lanjut lagi sepeda. Ini kebiasaan nih masnya nih. Gimana mas? Itu ya. Yaudah. Aduh, ribet nih celana cewek. Let's go. Yeah. Duh. Dia udah keringetan. Aduh. Oke, kita jalan. Kan menunggu, tapi tak selamanya. Yipi. Udah lama nih kita nggak key time kayak gini di outdoor berdua. Dulu tuh sering banget guys, tapi sekarang kayak udah ya ngafe aja, nge-mall aja, ataupun kalau jalan ke outdoor tuh rame-rame. Udah jarang yang berdua. Aduh, gue ngos-ngosan. Masih sepedaan guys, masih sepedaan. Ini jam setengah lima. Kita tuh akan kelar jam 5:05. Emang sesepi itu. Kok kamu nggak goes? Dia curang guys, jadi saya yang goes. Ya, Lepas gimana nih kakinya? Kayak gini naik. Mau kesini nggak? Bikin sepeda ya Beb. Kenceng banget. Gue takut ininya kakinya terbang. Ini kemana? Kayak nembus di kampung gitu. Ya ampun, tanjakan. Kita balik lagi dong, tapi naik. Ayo, kita harus berusaha. Aduh. Oke guys, jadi kalian udah lihat dong tadi di awal aku udah ngejelasin bahwa seperti judul video ini, aku bakal ngasih tahu step by step gimana caranya aku mempertahankan hasil catokan di outdoor. Memang banyak banget dari teman-teman yang bertanya tentang cara aku untuk mempertahankan hasil catokan itu. Sedangkan padahal aslinya rambut aku tuh keriting banget. Ya memang aslinya keriting. Jadi ya harusnya pada umumnya rambut ketika rambut keriting dicatok itu pasti akan
apa ya, menunjukkan reaksi-reaksi yang kayak balik lagi ke awal, ataukah ngembang, ataukah kayak di atas sini bakal keriting lagi. Nah, banyak dari teman-teman memang yang mengalami hal itu. Jujur aku juga awal-awalnya itu ngalamin banget yang kayak udah nyatok capek-capek, tapi kayak hasil catokannya itu ya sejam 2 jam udah buyar, udah hilang gitu kan. Jadi teman-teman banyak juga dari beberapa orang atau beberapa tipe rambut yang memang hasil catokan curly di bawah itu tuh lebih cepat loss daripada yang di atasnya, karena mungkin rambut mereka itu tidak keriting seperti rambut aku lah ya, katakan rambut teman-teman yang keriting memang keriting dari atas ya. Kita nggak bicara tentang rambut lurus atau rambut yang memang ada lurus di sini terus bawahnya doang yang ikal-ikal kayak gitu. Nah, karena kan trouble-nya memang rambut keriting itu lebih susah untuk apa ya, kayak awet gitu untuk dicatok atau di blow gitu. Ketahanannya itu sangat-sangat nggak panjang gitu daripada rambut yang memang udah aslinya itu dari atasnya itu lurus gitu. Sebenarnya trouble kita rambut keriting ini adalah mempertahankan rambut yang di atas ini sebenarnya, ya nggak sih? Karena aku juga ngerasain gitu, yang jeleknya itu adalah di sininya tuh kayak ngeliuk-liuk atau dia tuh udah mulai gelombang gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah mencoba hal ini dan mungkin belum works, ya kalian bisa coba lagi dan lagi gitu, karena nggak ada usaha yang tidak membuahkan hasil gitu kan. Aku percaya ada usaha pasti ada hasil gitu, karena aku juga alamin yang namanya proses gitu ya, dari ya lama prosesnya gitu, nggak bisa dibilang berapa lama ya, nggak bisa. Kita yang bisa mengenal rambut kita dan kita yang menentukan berapa lama kita akan berusaha gitu kan. Jadi ya langsung aja aku akan bahas step-stepnya. Sebenarnya step pertama itu gampang banget, yaitu keramas sampai bersih. Dengan bersih sih sebenarnya, karena ya mungkin kita ngerasa gue keramas kok gitu, tapi mungkin caranya yang lebih apa ya, diubah atau dicoba yang lain gitu. Kalau cara aku sih sebenarnya simple aja teman-teman. Kayak aku tahu misalnya di titik dimana banyaknya minyak di rambut aku, di kepala aku gitu. Apalagi buat teman-teman yang pergi mungkin naik motor atau ya naik bus yang memang tidak ada AC-nya gitu. Karena jujur hasil catokan di ruang ber-AC dan tidak ber-AC itu beda banget dan lebih nurut rambut yang akan dicatok di tempat yang ber-AC daripada di tempat yang tidak ber-AC kayak gitu. Nah, aku yang review aku di video aku yang jalan ke Taman Mini ini, itu tuh aku nyatok di ruang tidak ber-AC gitu. Jadi oke, kita ngomong step pertama aja ya. Step pertama itu aku keramas. Aku concern dulu kepada kulit kepala aku gitu. Jadi kayak di bagian-bagian kulit kepala aja gitu. Ya kulit kepala kan ada orang nih yang keramas nih ya, dia keramas, tapi tuh yang di sini aja nih digosok-gosok, yang di bawah sini tuh enggak, sama yang di anak-anak rambut sini tuh enggak. Jadi kayak bakal cepet apa ya, kan bersihnya itu jadi nggak total gitu kan. Nah, jadi menurut aku kalian harus concern dulu di kulit kepalanya harus bersih, benar-benar digosok. Boleh disisir pakai, ada kan tuh yang sisir yang bulat itu loh, yang khusus kalau buat apa namanya, buat keramas kayak gitu-gitu. Biasanya di salon-salon juga dipakai gitu kan. Nah, teman-teman boleh pakai itu kalau misalnya teman-teman aduh capek, pegel atau gimana, apa kalau pakai tangan boleh, tapi aku lebih prefer pakai tangan aja sih. Jadi kayak aku tahu gitu area-area mana yang harus aku jangkau gitu. Nah, step kedua adalah keramas. Bisa dibilang keramas 2 kali, enggak 2 kali juga sebenarnya, tapi memang 2 step gitu. Jadi aku udah keramas di area kulit rambut. Nah, abis itu aku bilas dulu gitu. Jadi nggak yang keramas terus rambutnya karena rambut aku panjang terus kayak rambutnya digul-gul semua ke atas gitu, enggak sih. Jadi caranya harus tetap concern ke kulit kepala dulu. Nah, selanjutnya baru aku concern ke rambutnya ini, area-area rambut. Nggak apa-apa kulit kepala kena lagi, nggak apa-apa, it's okay. Nah, itu aku bakal ngebersihin lagi, tapi dengan cara disisir terus nanti digosok-gosok kayak gini. Menurut aku, kalau mood si kulit kepala kita ini udah oke, jadi rambut kita ini tuh bakal mengikuti moodnya si kulit kepala, teman-teman. Kalau kulit kepalanya aja nggak bersih, masih ada minyak, masih ada kotoran, masih ada sampah-sampah, debu-debu, nah bakal pendek nih waktu dimana dia akan balik lagi mengumpulkan sampah dan bakal ya jelek gitu, rambutnya jadi nggak teratur gitu kan. Oke, jadi setelah keramas aku biasanya keringin, tapi keringin itu nggak pakai hair dryer yang panas, biasanya aku pakai kipas sih, atau enggak ya nggak dikeringin juga gitu, kayak cuma diangin-anginin aja gitu.
Pokoknya disisir-sisir sambil ya diangin-anginin aja gitu, jadi keringnya tuh kayak natural gitu. Nah apa ya, lebih nurut, lebih lemes gitu, lebih nurut aja gitu rambutnya. Teman-teman bisa coba cara ini. Dan next, setelah aku keringin, aku nggak nyatok dulu nih teman-teman, karena aku mau dibawa tidur rambutnya. Kalau di video ini, di hari aku nge-review ini, aku bangun jam 8 pagi, itu posisinya AC udah mati, AC kamar udah mati, terus aku nyatok, aku nyisir segala macem, ya sekitar 30 menit udah nyatok gitu, nyatok biasa aja sih sebenarnya. Setelah aku catok, ya pakai catok, karena aku tahu kan, teman-teman tahu nggak sih? Kalau nggak tahu boleh cek di video-video aku sebelumnya. Jadi sebelum gue catok itu, gue pakein dulu rambut gue vitamin rambut atau serum rambut, serahlah. Itu biasanya gue pakainya tuh di bawah-bawah sini gitu. Oh iya, gue juga lupa, astaga, gue lupa, setelah keramas tadi yang rambut bawahnya udah disampoin, aku pakai conditioner. Tapi conditioner itu aku pakai nggak dari tengah ke bawah ya, jadi kayak cuma di bawah sini doang. Nah setelah gue nyatok, gue nyepol, itu udah pasti nyepol. Ini sebenarnya kunci dari si catokan ini akan bertahan menurut aku adalah cepolan ini guys nih, jepitan jenis apa aja lah ya, terserah, whatever, pokoknya dijepit aja guys. Jadi kayak rambut itu tuh bakal ngikutin arah dimana kalian jepit dia gitu, sehingga dia tuh nggak jatuh lurus, terus nggak ngembang kesana kemari. Apalagi tuh banyak ya cewek-cewek yang kayak rambutnya panjang terus naik motor, rambutnya digerai aja gitu, jadi kayak terbang-terbang kemana-mana, terus kusut, terus ya gitulah pokoknya. Nah 2 itu aku dijemput, nah kita naik motor, aku sama pacar aku naik motor ke Taman Mini. Nah lokasi dari kosan aku ke Taman Mini itu sekitar 45 menit. 45 menit itu cukup jauh ya kan, teman-teman bisa bayangin, cukup jauh dan naik motor dan panas. Siang bolong jam 2 loh guys, mana ada sih jam 2 adem-adem aja ya kan, panas, pasti panas banget. Itu matahari pas di atas kepala gue gitu. Nah itu keringetan, pasti keringetan. Nah jadi teman-teman bisa punya gambaran dong dari penjelasan aku tadi, di di situasi dan kondisi yang tidak ber-AC aja rambut aku bisa bertahan kayak gitu. Maksudnya dengan step-step yang aku lakukan tadi, hasil catokannya bisa oke gitu, menurut aku oke ya, karena kelihatan rambut aku di situ tetap natural, nggak yang kayak hasil catokan yang rambut bener-bener lurus atau tegang gitu ya kan. Tetap dia natural, tetap kayak rambut ya, kayak kalau mungkin orang lihat mungkin mereka nggak bakal tahu bahwa rambut aku sebenarnya keriting gitu kalau dilihat gitu kan, karena memang hasil catokannya senatural mungkin, dan dari step-step itu pun tidak ada yang mengganggu hasil dari catokan itu gitu. Aku rasa itu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya ya teman-teman bisa tambahkan mungkin di kolom komen. So yeah guys, thank you so much for watching, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dah.